Tiba-tiba saja Frisly melihat adanya sosok wanita yang memakai kebaya kuno. Ada selendangnya. Duh, hati-hati Kak Frisly. Assalamualaikum. Kami pun Assalamualaikum. mencoba untuk mendekati sosok wanita berkebaya tersebut. Ada suara barusan teman-teman dari arah sana. Aku mendengar jelas banget. Cewek tadi mana ya? Oh, ini tembusannya ini kamar-kamar mes. Dan ini area belakang dari kamar mesnya ya Kak Frisly. Oke. Aku coba komunikasi dulu deh, Fasya. Soalnya ini rancu banget, aku dapat gambaran-gambaran tapi jadi kayak potongan-potongan aja. Sosok perempuannya berhenti di sana, tapi aku ketemu sama sosok perempuan sangat rapi, memakai kain batik dan kebaya kuno. Tadi berlari ke arah sini. Oke, Assalamualaikum. Kak Frisly sedang berusaha berkomunikasi dengan sosok wanita dengan berbaju rapih di tempat ini. Frisly mencoba berkomunikasi dengan sosok wanita yang menggunakan kebaya di tempat ini. Adanya sosok wanita berkebaya ini ternyata membuat tempat ini semakin menakutkan bagi warga karena sering terlihat oleh warga ataupun ketika mendekati area ini pasti dibuat merinding oleh auranya. Mawar. Oke. Sosok kebaya ini dia akan menunjukkan ke kita semua tempat asli dia berada. Memang bukan di sini. Tapi dia bilang kalau ini merupakan jalur tempat di mana seringkali dia mengintip atau menunjukkan secara sosok. Jadi sosoknya ini bisa meninggi, Fasya. Kan saat ini dia bertubuh normal, selayaknya manusia. Tapi dia bisa meninggi dan menunjukkan secara wajah dari samping dan kelihatan pakai kebayanya itu di jendela-jendela. Jadi kayak dia meninggi dan lewat secara perlahan. Nunjukin ke orang-orang yang nginep. Tadi saya numpang kencing aja ke dalam sini, ini aja merinding. Bulu kuduk di belakang tuh udah gini aja. Dan kata dia, sebenarnya nanti di tempat saya seharusnya kalau misalnya ada yang ingin berkunjung, makanan kesukaan para perempuan itu tempat seperti piringan tanah liat yang diisi dengan bunga mawar yang sudah kering. Bunga mawar kering itu adalah makanannya mereka. Apakah sosok wanita berkebaya inilah yang merupakan sosok terkuat di tempat ini? Atau bahkan sosok inilah yang sebenarnya menjadi dalang dari kosongnya tempat ini? Tapi untuk sosoknya sendiri Kak Frisly sekarang lagi ada di mana? Lagi ada di belakang kita, tapi dia menunjuk ke arah sana. Dan dia berbisik. Tugarni Padepokan. Apa itu artinya? Perlahan tapi pasti mitos-mitos yang ada di tempat ini mulai terkuak. Banyaknya sosok makhluk astral yang menghuni tempat ini, bahkan sosok ini pula yang sering menampakkan diri di area belakang. Pernah disengin di sana, terus lihat anak kecil, pernah sini lihat perempuan cantik pakai kebaya. Adanya bisikan Berua Tugarni Padepokan semakin membuat kami penasaran mengenai tempat ini. Kami pun mencoba untuk melanjutkan penelusuran di mana sosok berkebaya itu menunjukkan tempatnya. Sebenarnya kan tempat ini tuh tempat yang masih dekat dengan pemukiman masyarakat betul, ya, Fasya. Betul. Jadi kalau misalnya ditanya gangguannya besar atau tidak, mungkin dialaminya lebih sering sama masyarakat sekitar. Karena kalau pada pulang malam atau mereka-mereka yang lewatin tempat ini mungkin sering kali ditunjukkan secara fisik sama makhluk-makhluk yang ada di sini, Fasya.
Frisly tiba-tiba saja berlari ke arah pendopo seolah ia sedang melihat satu sosok. Di bawah sini, persis di bawah tempat seperti padepokan ini ada sosok menghadap ke arah sini. Sosok laki-laki bertubuh besar dan agak berisi. Tingginya, bahunya itu di kupingnya Fasya. Jadi tingginya segini. Tapi sosok itu berkulit putih dan tidak mempunyai kepala. Berdiri di sini. Sosoknya memakai jas hitam panjang mendekati lutut dan ada beberapa kantung depan. Baju dalamnya itu seperti terkena cucuran darah. Jadi banyak darah. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Jujur aku nggak punya komunikasi apapun sama dia, Fasya. Tapi dia lagi ngapain Kak Frisly? Berdiri di sini? Berdiri di sini. Diem aja? Diam aja. Kayaknya aku ngerti deh. Maksudnya kenapa kita ketemu sama sosok ini juga. Tadi kan kita sempat ketemu sama narasumber masyarakat di sini. Iya. Dan beliau bilang kalau seringkali melihat sosok hitam. Menurutku sosok hitamnya itu nggak sepenuhnya yang di depan tadi. Tapi banyak orang yang tidak sengaja juga Melihat sosok ini? iya melihat ini. Karena nggak ada yang bisa ngelihat di bagian leher ke atas. Ini tangannya turun ke bawah. Kulitnya putih, bahkan lebih putih dari aku. Terang banget warna kulitnya. Tapi kepalanya nggak ada, Fasya. Dan sosok ini tidak bisa diajak berkomunikasi? Nggak bisa. Pokoknya mah ngelihat aja aku tinggi lah besar udah gitu aja. Kayak ada yang jalan. Iya, kayak ada yang jalan dari belakang Bawah. sini. Karena emang jujur pendopo ini menjadi tempat favorit untuk perempuan yang memakai kebaya tadi. Jadi aku dapat gambaran lagi sekilas. Itu memang di tahun dulunya sebelum tempat ini ada. Dan ini masih menjadi daerah perkebunan. Ada namanya padepokan yang khusus dihuni dan berilmu itu untuk para perempuan. Jadi kalau biasanya kita tahu padepokan itu diisi sama laki-laki, kali ini padepokannya diisi oleh perempuan. Adanya sosok berkebaya di area pendopo ini ternyata juga sering dilihat oleh Pak Ishak yang bertugas sebagai pengurus kebun di sini. Nah, di sini ada cewek gitu, ibu-ibu yang pakai kebaya gitu, kayak pakai kebaya yang sini di pendopo loh. Dan sosok ini sepertinya menjadi sosok yang aku bilang tadi agak rancung liatnya karena kayaknya ada hubungannya. Ada hubungannya sama sosok yang berkebaya kuno tadi. Oke Kak Frisly, tapi mungkin aku mau balik lagi ke sosok wanita berkebaya itu ya Kak Frisly. Dia itu berarti memang ada di tempat ini karena dulunya tempat ini padepokan. Tidak jauh dari sini menjadi padepokannya mereka. Padepokan para perempuan. Terus kenapa akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke tempat ini? Kalau menurut aku karena ini kan juga masih asri ya Fasya, masih banyak Iya, pepohonan. betul. Jadi emang mereka tertarik untuk menghuni di sini dan mungkin memang masih ada bekasnya, entah itu seperti bekas batunya atau bekas memang bangunan aslinya atau mungkin malah ada bekas tulang belulangnya mereka yang memang ada di tanah ini. Oke, terus Nih sosoknya aja tinggi banget. Ini aku megang bahunya. kayak lanjut ke sosok wanita lagi ya Kak Frisly. Jujur di sini makin panas. Iya. Karena kayaknya emang beneran ada hubungannya nih Fasya. Sosok yang tidak mempunyai kepala ini ada hubungannya sama sosok perempuan yang memakai kebaya. Oke. Berarti sosok perempuan yang memakai kebaya itu tidak mengganggu di tempat ini Kak Frisly. Dia sering menampakkan diri, dia sering menunjukkan secara fisik walaupun dari belakang atau samping. Tapi untuk mengganggu secara personal itu tidak. Kecuali orang itu mempunyai hubungan darah atau secara garis keturunannya itu memang ada.